Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumadil Hamid dari kelas 12 IPK 1 akan menyampaikan presentasi tentang peran umat Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. 1. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat. Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh Residen Belanda. Cara perwaliannya seperti itu tidak disetujuinya. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado. Pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar. 2. Teuku Umar. Teuku Umar adalah salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasinya atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 110 orang prajurit, termasuk seorang panglima laut. 3. HOS Djokro-Minoto. Pada bulan Mei 1912, Djokro-Minoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Sebagai pimpinan Sarekat Islam, HOS dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. HOS Djokro-Minoto meninggal di Yogyakarta pada tahun 1934 pada tanggal 17 Desember pada usia 52 tahun. 4. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. 5. Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Selain itu juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar, Hizbullah, dan sekutu. Berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam untuk membela NKRI. 6. Buya Hamka. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama barisan pengawal negari dan kota, menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. 7. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih
presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presidennya. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Pada tahun 2000, di pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru kedua institusi keamanan tersebut menjadi satu dengan nama ABRI. 8. B.J. Habibie. B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dan menggantikan Soeharto sebagai Presiden. Dan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai Wakil Presiden dan juga selama 1 tahun 5 bulan sebagai Presiden. B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.